Pernah merasa hidup ini absurd, benar dan salah rasanya kabur. Orang jujur dijuluki caper, tapi yang tukang tipu malah viral dan jadi panutan. Dan selamat datang di zaman yang oleh leluhur Jawa disebut zaman kala tido. Kala artinya waktu, tido artinya tak tentu atau tidak jelas. Zaman ini bukan zaman perang, bukan pula zaman bencana, tapi zaman di mana kebenaran kehilangan harga dan kejahatan tampil rapi dalam jas serta dasi. Ilmu kalah oleh popularitas, agama jadi konten, gelar jadi dagangan. Media bukan penjernih pikiran, melainkan berubah menjadi alat bising. Pemimpin lebih sibuk tampil di layar daripada hadir di pasar. Hukum seperti bahan elastis, bisa lentur untuk yang kuat, namun tajam untuk yang lemah. Di medsos, rakyat saling hujat, bukan demi perubahan, tapi demi pembenaran idola politik masing-masing. Ini zaman kala tido, zaman mendung panjang, bukan di langit, tapi di dalam kepala dan hati manusia. Tapi jangan putus asa, leluhur kita sudah menuliskan, tiap zaman punya waktunya. Dan kala tido hanya satu fase dalam siklus besar. Setelah kala tido, datanglah waktunya kala bendu. Jika kala tido adalah kabut yang membingungkan, maka kala bendu adalah badai yang menghantam keras. Ini bukan lagi soal abu-abu moral. Ini soal perut yang lapar, hukum yang bengkok, dan rakyat yang mulai murka. Kata kala bendu berasal dari kata kala, waktu, dan bendu, murka atau bencana. Maka jangan heran kalau zaman ini ditandai oleh harga-harga naik, terutama sembako dan kebutuhan pokok. Lalu keimanan semakin turun, dan para pemimpin negeri malah cuek, bahkan asik sendiri. Rakyat menjerit tapi dibilang halusinasi dan pemalas. Ini zaman ketika kesenjangan ekonomi jadi jurang maut. Di satu sisi, pesta ulang tahun berkado Lamborghini. Di sisi lain, rakyat makan nasi aking dan setengah mati mengais rezeki. Zaman ketika hukum bisa dibeli dan aparat lebih sigap menangkap netizen daripada menertibkan pencuri anggaran. Zaman ketika orang baik memilih diam dan orang licik berlomba bicara soal moral. Alam pun kemudian ikut bicara. Gempa besar, gunung berapi meletus, banjir bandang di mana-mana, tanah longsor, bahkan panas ekstrim terjadi. Tapi alih-alih mawas diri, yang dipersalahkan justru curah hujan dan rakyat yang ceroboh karena buang sampah sembarangan. Lalu rakyat mulai bangkit. Demo mulai terjadi, berbalut amarah dan mereka menggugat pemimpin. Tapi karena tak ada teladan moral, perlawanan itu lebih mirip jeritan pada langit yang tak menjawab. Kala bendu adalah waktu di mana semua topeng retak. Kebenaran yang dulu dikaburkan di kala tido, kini menguap dalam bentuk amukan rakyat serta kemarahan sosial. Pernah dengar istilah goro-goro? Di pewayangan Jawa, goro-goro adalah adegan kacau balau sebelum kebenaran menang. Angin ribut, langit merah, bumi retak. Para dewa turun tangan, raksasa ngamuk, wayang saling serang tanpa aturan. Tapi ingat, goro-goro bukan kiamat. Ini cuma fase terakhir sebelum lahirnya zaman baru, yakni zaman kala suba. Goro-goro akan terjadi saat kejahatan tak bisa lagi ditutupi. Kepalsuan meledak di mana-mana. Dan semua sistem, dari agama, politik, ekonomi, semua akan kehilangan legitimasi. Disinilah rakyat benar-benar bangun. Tapi bangunnya bukan lagi sambil ngopi. Bangunnya sambil marah, kecewa, dan muak. Di medsos, mereka yang awalnya diam mulai bersuara. Dan yang bersuara mulai turun ke jalan. Di kantor, karyawan mulai menolak sistem yang korup.
Di kampus, mahasiswa mulai membaca ulang sejarah dan mereka sadar lalu bertekad menjadi generasi yang lebih baik. Di fase goro-goro, tak ada lagi yang bisa dikendalikan. Kekuasaan kehilangan wibawa. Rakyat bahkan kehilangan rasa takut. Tapi justru di tengah kekacauan itulah terbuka ruang baru. Ruang untuk keberanian, ruang untuk kebenaran, ruang untuk membangun dari nol. Goro-goro bukan akhir, tapi justru kesempatan. Dari sini akan lahir zaman baru yang disebut oleh para leluhur adalah zaman Kalasuba atau masa keemasan. Tapi ingat, Kalasuba tidak datang dengan tiba-tiba. Ia datang karena manusia memilih untuk berbenah. Berbenah dari kesalahan, kekorupan, dan ketidakpedulian. Dari goro-goro, kita sadar bahwa kekacauan adalah pintu menuju perubahan. Di Kalasuba, rakyat tidak lagi memuja pencitraan, tapi mencari pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Agama tidak lagi jadi konten viral, tapi jadi sumber nilai untuk memperbaiki diri. Pendidikan bukan soal ijazah, tapi tentang bagaimana menumbuhkan kesadaran dan nurani. Ekonomi tidak hanya soal naik di grafik, tapi soal rasa aman dan cukup di meja makan. Lalu, bagaimana dengan para pemimpin jahat serta korup di masa lalu? Apakah mereka ikut masuk Kalasuba? Tidak semua. Sebagian mati oleh badai goro-goro. Rakyat yang sadar tidak lagi memberi mereka panggung. Mereka kehilangan kekuasaan, lalu kehilangan relevansi. Dulu disanjung, kini tak didengar. Dulu dikelilingi kamera, sekarang hanya ditemani sunyi dan penyesalan hingga di ujung kematiannya. Sebagian lagi mungkin masih bertahan, tapi dengan wajah baru, strategi baru. Maka tugas rakyat di Kalasuba bukan cuma merayakan terang, tapi menjaga cahaya itu dari mereka yang diam-diam ingin mematikannya. Kalasuba bukan utopia, tapi hasil kerja keras orang-orang yang berani jujur, sabar, dan tidak ikut arus rusak. Jadi pertanyaannya bukan kapan Kalasuba datang, tapi apakah kita sudah pantas menyambutnya? Ibu, lihatlah negeri ini, katanya kaya, tapi mengapa banyak orang harus menderita? Aku mengeluh, apakah berdosa? Ibu, katanya negeri ini jaya, tapi yang kaya hanya mereka. Mereka tertawa, kita terluka. Mengapa mereka tegar? Harga naik, gaji diam. Ibu, aku lelah. Aku